Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi kita kali ini. Anda sudah siap dengan materinya kan? Kita di sini seperti biasa untuk gali lebih dalam. Nah, hari ini kita akan fokus ke buku Key Management Ratios dari Ciaran Walsh, spesialis keuangan nih. Kita akan bedah satu bagian penting, laporan arus kas. Ini merujuk ke bab 11 ya di bukunya. Sering dibilang ini dokumen yang kuat banget. Betul, melengkapi laporan laba rugi dan neraca. Tujuan kita biar Anda semua dapat gambaran cepat tapi mendalam gitu. Apa sih laporan arus kas ini dan kenapa ini penting banget buat lihat kesehatan finansial perusahaan? Oke deh, siap ya. Mari kita mulai bongkar. Jadi kita mulai dari dasarnya dulu ya. Laporan arus kas ini intinya apa sih? Sebenarnya konsepnya simple banget. Gampangnya gini, ada cek masuk, ya berarti kas masuk, inflow. Kalau perusahaan keluarin cek, ya kas keluar, outflow. Cukup jelas ya, tapi kekuatannya itu karena fokusnya di pergerakan uang yang beneran terjadi. Penulisnya bahkan bilang ini dokumen yang sangat kuat. Kenapa? Karena katanya sulit dimanipulasi. Susah gitu nyembunyiin fakta finansial yang mungkin ya kurang enak didengar. Iya, tepat sekali. Kekuatannya memang di situ. Tujuannya kan spesifik banget ya. Dia melacak dari mana kas itu benar-benar datang, sumbernya, dan kemana aja kas itu benar-benar dipakai penggunaannya. Ini jelas beda banget kan sama laporan laba rugi. Di laba rugi itu bisa ada laba, tapi kasnya, belum di tangan. Atau ada biaya kayak depresiasi, itu kan nggak ngeluarin kas langsung. Beda juga sama neraca. Neraca itu kan kayak, ya foto aja, kondisi di satu waktu, bukan aliran uangnya. Nah, di bab 11 ini ditekankan beberapa area kunci yang dilihat. Arus kas dari operasi bisnis inti, terus ada aktivitas investasi kayak beli atau jual aset gitu ya, sama aktivitas pendanaan misalnya utang atau modal. Dengan lihat aliran ini semua, kita jadi dapat gambaran yang lebih dinamis. Bukan cuma untung atau rugi, tapi lebih ke, perusahaan ini punya cukup uang nggak buat bayar tagihan? Likuiditasnya gimana? Terus model bisnisnya jalan nggak? Viabilitasnya? Dan seberapa fleksibel sih keuangannya kalau ada apa-apa? Adaptabilitasnya? Menarik ya. Jadi benar-benar ngelihat duitnya gerak kemana. Tapi gimana cara nyusunnya? Apalagi kalau dihubungin ke laporan lain kayak neraca tadi. Di buku disebut ada metode tidak langsung. Kedengarannya agak teknis ya. Iya, itu cara yang paling umum sih. Jadi gampangnya metode ini mulainya dari laba bersih. Yang dari laporan laba rugi itu, terus dilakukan penyesuaian. Buat apa? Buat item-item yang non-kas, sama perubahan modal kerja yang kelihatan di neraca. Contohnya nih ya, kalau piutang usaha uang yang masih di pelanggan itu naik, artinya kan perusahaan udah catat penjualan, tapi duitnya belum masuk. Nah, di arus kas, kasnya itu harus dikurangi dari laba bersih pas ngitung arus kas operasi. Gitu, semacam nerjemahin angka akrual balik jadi bahasa kas. Oh, oke. Jadi kayak jembatan gitu ya antar laporan. Tapi penulisnya juga kasih catatan penting nih soal metode tidak langsung ini. Katanya cuma nunjukin pergerakan neto. Maksudnya gimana tuh neto? Buat kita yang baca laporan apa artinya? Nah, ini peringatan penting banget. Neto itu artinya kita cuma lihat hasil akhir perubahannya aja. Angka bersihnya. Bisa aja loh, di dalamnya itu ada transaksi gede, masuk keluar, tapi angkanya saling nutupin, jadi kelihatannya kecil perubahannya. Dan yang lebih penting lagi, hati-hati sama item non-cash lain, misalnya revaluasi aset tetap. Itu kan perusahaan menilai ulang asetnya, nilainya di buku berubah, tapi kan nggak ada duit keluar masuk sama sekali. Wah, ya juga ya. Nah, itu bisa ngubah angka neraca, tapi arus kasnya nol. Jadi penting banget buat Anda semua, jangan cuma terima angka akhirnya. Kalau ada perubahan gede yang aneh, coba digali lagi. Kenapa nih? Oke, sip. Jadi mesti kritis ya lihat angkanya. Nah, terus secara praktis nih, pemahaman arus kas ini gimana sih bantunya dalam ambil keputusan? Oh, vital banget. Terutama buat manajemen likuiditas. Jaga-jaga biar uangnya cukup terus. Ada contoh bagus di buku itu. Bayangin ada perusahaan, lagi jor-joran bangun pabrik baru. Belanja modal gede. Ini kan masuknya aktivitas investasi ya. Tapi, buat bayar pembangunannya, itu dia malah pakai kas dari hasil jualan sehari-hari, dari aktivitas operasinya. Bukannya cari pinjaman jangka panjang atau nambah modal dari investor. Waduh. Nah, itu dia. Itu bendera merah gede banget. Buku ini nekenin strategi kayak gitu bahaya sekali. Ibaratnya kayak, mau bayar cicilan KPR 20 tahun, tapi ngandalin uang jajan mingguan, kan nggak mungkin ya. Berisiko tinggi. Haha, iya, kebayang.
Aset jangka panjang itu idealnya ya dibiayai sama sumber dana jangka panjang juga. Laporan arus kas ini bisa nunjukin dengan jelas kalau ada ketidakcocokan berbahaya kayak gitu. Risiko yang mungkin nggak kelihatan kalau cuma lihat laba rugi aja. Wah, jelas banget analoginya. Berarti bisa aja ya perusahaan kelihatannya untung di laporan laba rugi, tapi pas lihat arus kas ceritanya beda jauh. Malah mungkin mengkhawatirkan gitu ya soal bisa bertahan atau enggaknya. Persis. Makanya analisis arus kas ini penting banget. Ada yang bilang laba itu opini, tapi kas itu fakta, real. Oke, jadi apa nih artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Intinya gini, laporan arus kas itu ngasih kita kacamata yang unik ya, dan penting banget buat lihat kesehatan finansial sebenarnya. Ini bukan cuma soal angka di kertas, tapi kemampuan real perusahaan buat menghasilkan dan pakai uang tunai. Itu kan darahnya bisnis, jadi ini pelengkap wajib buat laporan laba rugi dan neraca. Kesimpulannya, ya jangan pernah remehkan laporan arus kas ini. Ini soal pergerakan uang aktual yang nentuin bisnis bisa jalan terus atau enggak. Nah, ini jadi mikir juga ya. Sumber kita kan bilang laporan ini bantu nilai adaptabilitas finansial. Coba deh, Anda renungkan sejenak. Gimana kalau logika yang sama kita terapin ke keuangan pribadi kita? Bener-bener dipetain gitu, dari mana aja tiap rupiah dateng, terus perginya kemana aja. Kira-kira pemahaman sedalam itu bisa nggak ya nunjukin seberapa adaptif kita sendiri kalau tiba-tiba ada kejadian tak terduga atau pas ada peluang bagus gitu? Sesuatu buat direnungan aja sih. Oke, mantap sekali. Terima kasih banyak sudah menyimak sesi eksplorasi kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya.